Hai guys, selamat datang di channel Nova PSR Official. Yeay! Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya. Jadi sekarang aku akan menjelaskan alur cerita dari film Insidious 3. Film Insidious 3 ini dibintangi oleh Stephanie Scott yang berperan sebagai Queen Banner, dan juga yang pastinya ada Ellie sebagai si cenayang itu sendiri. Saya suka sekali dengan film Insidious 1, 2 maupun 3 karena alur ceritanya yang menarik dan juga dibungkus dengan acting-acting yang juga bagus tentunya. Film ini menceritakan bahwa Queen Banner ingin mengikuti sebuah tes acting, di mana itu adalah salah satu tes untuk dia masuk ke sekolah yang ia inginkan. Sehingga dalam perjalanannya dia sangat membutuhkan masukan dari ibunya yang telah wafat. Queen Banner yang sangat awam dengan dunia lain tersebut sering mencoba untuk berkomunikasi dengan ibunya, tetapi selalu gagal. Sehingga dia tahu salah satu orang yang bisa menolongnya adalah Alice. Dia pun mendatangi rumah Alice dan menanyakan bahwa apakah Alice bisa membantunya. Alice pun akhirnya membantu Queen Banner dan mulai berkomunikasi dengan dunia lain. Sayangnya, yang sedang berkomunikasi dengan Alice saat itu bukanlah ibunya, melainkan sosok lain yang sangat jahat. Beberapa hari kemudian, Queen Banner melakukan tes. Di sana pun dia melihat salah satu sosok dari atap yang sedang melambai-lambai kepadanya. Dia yang sangat ingin berkomunikasi dengan ibunya percaya bahwa orang yang melambai-lambai itu adalah ibunya, yang sedang berusaha untuk berkomunikasi dengannya. Setelah tes selesai, Queen Banner bertemu dengan temannya dan mengobrol di belakang tempat tes tersebut. Saat akan pulang, sayangnya Queen Banner tertabrak oleh sebuah mobil. Dimana sebelum kejadian dia tertabrak, dia melihat sosok yang sama saat melambai-lambai kepadanya. Queen Banner mengalami koma. Sehingga saat itu jiwanya masuk ke alam lain yang gelap dan bertemu dengan sosok yang kejam itu. Ternyata kejadian tersebut sudah diprediksi oleh seorang wanita tua yang tinggal di dekat apartemen Queen Banner. Dia bilang bahwa banyak burung-burung cantik di kota ini, tapi kamu tidak bisa memakan jiwa yang satu ini. Ketika Queen Banner pulang ke apartemennya, dia bertemu dengan orang tua itu lagi, dan perempuan tua itu bilang bahwa dia sedang menunggumu di kamarmu, berdiri di ujung kamarmu. Queen Banner yang gak tahu dia ngomong apa, akhirnya tetap melanjutkan ke kamarnya dengan orang tuanya. Saat dia sampai di sana, ada teman-temannya yang merayakan kedatangan dia. Hari-hari berlalu begitu berat, karena Queen Banner hanya bisa terbaring di tempat tidurnya saja. Tetapi, semakin hari kejadian yang terjadi di rumahnya, di dekatnya khususnya, semakin aneh dan menegangkan. Di mana Queen Banner mulai berkomunikasi dengan teman lelaki yang di sebelah rumahnya dengan mengetukkan tembok, tapi ternyata bukan dia yang membalas ketukan tembok itu sendiri karena temannya sedang tidak ada di kamar. Pada malam hari itu merupakan malam pertama di mana Queen Banner bisa melihat sosok asli dari hantu yang sedang melekat pada dirinya, yaitu seorang lelaki yang tidak bernafas, yang artinya lelaki itu tuh sekarat dan memakai masker oksigen. Semakin hari dia merasa semakin ketakutan. Dia merasakan bahwa dia tidur sangat tidak nyenyak dan selalu ketakutan akan sosok yang selalu mendatanginya setiap malam di kamarnya itu sendiri. Sampai akhirnya dia bilang kepada bapaknya, tetapi bapaknya tidak percaya dengan apa yang ia ceritakan. Hingga pada suatu malam, Queen Banner berteriak dan ayahnya melihat bahwa atap dari kamarnya itu retak. Dan dia memanggil orang properti apartemen untuk melihat siapa yang tinggal di apartemen atasnya untuk bertanggung jawab atas keretakan yang terjadi di atap kamar anaknya itu sendiri. Sesampainya dia di apartemen atas, dia tidak melihat ada satu orang pun di sana, alias apartemen itu memang kosong udah sejak lama. Tapi saat dia masuk ke salah satu kamar, dia melihat ada jejak kaki yang berlumpur berwarna hitam, sehingga mereka pun merasa aneh. Siapa yang masuk ke apartemen itu dan membekaskan kakinya dengan lumpur seperti itu? Ayahnya masih belum mempercayai dengan apa yang Queen Banner bicarakan kepada ayahnya. Dia bilang bahwa itu hanyalah salah satu mimpi buruk yang ia alami. Hingga suatu malam, Queen Banner berteriak kepada ayahnya dari apartemen atas. Ayah, ayah, ayah. Ayahnya bangun dan kaget bahwa suaranya itu terletak di atas kamar ayahnya di apartemen yang kosong itu. Ayahnya berlari ke apartemen atas dan melihat anaknya sudah
tergeletak di lantai, jatuh dari kursi rodanya. Di dekat Queen Banner ada jejak kaki, sehingga ayahnya menelusuri jejak kaki tersebut dan melihat bahwa ada seseorang yang terjun dari apartemen tersebut. Sejak saat itu, ayah Queen Banner percaya bahwa ada sosok lain yang sedang mengintai anaknya, yang ingin membunuh anaknya, sehingga dengan percaya diri dia mendatangi Alice untuk membantunya. Sayangnya, Alice yang ketakutan dengan sosok makhluk jahat di dunia lain tersebut enggan untuk menolongnya, karena makhluk itu terus mengancam Alice bahwa dia akan membunuh Alice secepat mungkin jika Alice kembali ke dunia hitam tersebut. Karena kebingungan, akhirnya Alice meminta tolong temannya untuk menguatkannya. Temannya itu bilang bahwa kamu masih hidup, kamu bisa melawan mereka, kamu sangat kuat. Tapi apa sih sosok yang sangat Alice takutkan jika dia kembali ke dunia lain itu? Sosok itu tak lain adalah seorang nenek-nenek tua yang berjubah hitam yang bisa kalian lihat di film Insidious 1, Insidious 2, yang mengincar Josh. Setelah Alice mengobati Josh saat kecil itu, dia mulai ketakutan oleh sosok perempuan tua itu karena dia kerap datang ke Alice untuk membunuh Alice karena dia sudah membantu keluarga Josh untuk menjauhkan makhluk itu dari Josh saat kecil. Jadi kalau kita lihat alurnya ini adalah harusnya Insidious pertama, karena saat proses Alice mengobati Josh itu tidak difilmkan. Jadi Insidious 3 ini merupakan Insidious pertama yang terjadi. Lalu kemudian dilanjut oleh Insidious 1 yang merupakan kejadian kedua yang terjadi setelah Josh besar. Dan Josh besar adalah Insidious 2 merupakan Insidious terakhir. Jadi kalau kita urutkan itu, Insidious pertama merupakan Insidious kedua seharusnya merupakan Insidious ketiga, dan Insidious ketiga merupakan Insidious yang pertama. Begitu sobat. Jadi kayak gitu ceritanya. Dan akhirnya setelah Alice masuk ke dunia lain tersebut, Alice bertemu dengan Queen Banner dan dia mengajaknya untuk pergi, tetapi makhluk itu terus mengejarnya sampai akhirnya Queen Banner sampai di apartemennya. Lalu Alice memanggil arwah dari ibunya Queen Banner, yaitu Lily Banner, untuk menolong anaknya yang sedang tertangkap oleh jiwa jahat itu. Akhirnya ibunya datang membisikkan bahwa kamu lebih kuat, dan akhirnya Queen Banner bangun dan melepaskan masker dari si hantu itu sendiri. Ini sebenarnya agak lucu sih. Terus akhirnya hantunya mati. Bukan mati kali ya, tapi tepatnya itu musnah. Jadi kayak gitu guys alur cerita dari Insidious yang sebenarnya. Jadi buat kalian yang kepo kayak gimana ceritanya, kalian bisa nonton juga Insidious 1, 2, dan 3 buat melihat. Karena kalau kalian udah nonton ketiganya, pasti kalian menemukan sangkut paut dari ketiga film itu sendiri. Jadi buat kalian yang udah nonton, aku ucapkan terima kasih banyak banget karena dukungan kalian akan membuat aku semakin berusaha membuat video yang lainnya. Jadi jangan lupa kalian like, share, dan subscribe ya guys. See you in the next time.